Kalau ditanya berarti iya. Ada. Semua hadirin yang kami hormati, para tamu undangan sudah berada di area RSUD Jayapura. Untuk itu, kita sambut Yang Mulia Ketua Komisi DPR RI Komisi 9. Selamat datang. Selamat bertemu di tanah Papua, negeri matahari terbit. Selamat datang di rumah kami, RSUD Jayapura. Dengan hormat, mohon kesediaan tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI dapat mengambil tempat duduk. Sudah kami siapkan. Selamat datang di RSUD Jayapura, tim kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI dengan sambutan dari Sanggar Hans Palara. Bapak Ibu, kita berikan sambutan yang meriah. Tepuk tangan buat yang meriah untuk Sanggar Tani dan juga tim yang datang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore buat kita semua. Yang kami hormati Ketua Komisi 9 DPR RI bersama rombongan. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kepala BPJS Provinsi Papua. Yang kami hormati Direktur RSUD Jayapura beserta jajaran pejabat eselon 3 dan 4, Ketua Komite Medik,
dan ketua komite lainnya, kepala instalasi dan kepala ruangan. Pada hari yang baik ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah diberikannya kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh berada di sore hari ini, bisa menikmati udara di Jayapura. Untuk itu Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur RSUD Jayapura kepada Bapak Dr. Anton Tomimote. Disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, selamat sore. Yang saya hormati Ketua Tim Komisi 9 DPR RI, Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu Kementerian BPJS, yang saya hormati pula Bapak Kepala Dinas Provinsi Papua, ada juga Direktur Rumah Sakit Supiori, dan Bapak Ibu pejabat eselon 3-4, dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh perawat dan dokter dan masyarakat di Kota Jayapura. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sebagai perwakilan rakyat Indonesia, khususnya di Komisi 9 yang membidangi kesehatan. Kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Ibu di tanah Papua dalam rangka reses dan melihat secara langsung kondisi kesehatan di tanah Papua, dan lebih khusus pada sore hari ini dapat mengunjungi Rumah Sakit RSUD Jayapura yang mana menjadi rumah sakit kebanggaan orang Papua di tanah Papua. Rumah sakit ini telah berdiri pada tahun 1959, tepatnya pada tanggal 3 Juni, di mana pada masa penjajahan Papua belum terintegrasi ke Indonesia. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit terbaik pada saat itu, di mana menjadi rumah sakit terbaik di kawasan Pasifik. Rumah sakit rujukan terbaik, ternama pada saat itu. Dan hari ini rumah sakit ini terus ada dan berkembang, dan dari pemerintahan Belanda diserahkanlah rumah sakit ini kepada Gereja Sendi. Kemudian selanjutnya diberikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengelola dan mengembangkan rumah sakit ini agar memberi pelayanan kepada manusia atau orang-orang yang hidup di tanah Papua. Rumah sakit ini telah terus berkembang pada saat Orde Lama, Orde Baru, masa Otsus, dan hari ini kita ada pada Otsus jilid kedua. Sedikit saya menggambarkan terkait kondisi saat ini Rumah Sakit Dok 2. Kami pada saat ini telah memiliki 17 layanan medik yang terdiri dari sekian banyak dokter spesialis, yang mana beberapa layanan unggulan telah kami laksanakan. Mulai dari penanganan bedah sampai pada bagian yang kecil, yaitu bedah kulit, bedah gigi dan mulut, sudah kami laksanakan. Semoga di tahun-tahun berikut pelayanan ini terus kami kembangkan. Namun masalah yang saat ini kami menghadapi adalah terbatasnya sarana gedung, daya tampung pasien yang masih sangat terbatas. Kami harus melayani masyarakat di seluruh tanah Papua, dari gunung sampai ke laut. Rumah sakit ini menjadi
rumah sakit rujukan dan pilihan rakyat Papua yang selama ini terus kami memberikan pelayanan. Namun keterbatasan sarana dan prasarana ini, Gubernur kami telah membangun beberapa gedung yang mana menggunakan dana otsus. Beberapa gedung telah kami sampaikan dan sudah tertera di dalam foto dan materi yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu, pada tahun 2014 rumah sakit ini dari Kementerian Republik Indonesia telah menetapkan rumah sakit RSUD Jayapura sebagai rumah sakit rujukan nasional di kawasan Indonesia Timur. Namun SK dan rencana kementerian ini kami melihat tidak sesuai dengan apa yang menjadi semangat daripada Kementerian Kesehatan. Ini kami dapat buktikan dengan pembangunan yang terjadi di rumah sakit ini sejak 2014. Dengan semangat pemimpin saya sebelumnya, Pak Dr. Aloysius Giai, bersama Bapak Lukas, pada tahun 2019 telah dibuatkan master plan, di mana master plan ini sudah dipresentasikan sampai kepada pimpinan negara ini, Pak Wapres. Namun dari 2019 sampai saat ini hanya bisa dibangun dengan anggaran daerah. Bapak Ibu, kami bisa lihat di sebelah depan beberapa bangunan, satu bangunan di belakang saya ini adalah hasil pembangunan APBD dengan semangat Bapak Gubernur memperhatikan rakyat Papua agar tidak mati di atas tanahnya, sehingga beliau betul-betul bersemangat memberikan pembangunan ini. Harapan kami bahwa pemerintah akan memberikan perhatian setelah ini. Mengapa demikian Bapak Ibu? Bapak Ketua, Wakil Ketua Komisi yang saya hormati, hari ini dengan kebijakan pemerintah pusat, anggaran pemerintah Provinsi Papua yang mana berkurang karena harus dibagi langsung kepada kabupaten daerah. Yang kedua, dengan dimekarkannya 3 provinsi Papua, tentunya anggaran Provinsi Papua akan turun drastis. Dengan demikian, semua rencana upaya kami dalam mewujudkan master plan menuju rumah sakit rujukan nasional semakin pesimis. Dengan demikian, kami mengharapkan kepada Bapak Ibu sebagai wakil rakyat yang hadir pada saat ini akan membawa pesan ini di dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah pusat agar di tahun 2023 dapat memberikan bantuan agar pembangunan kesehatan terutama rumah sakit ini dapat dibangun. Harapan kami di tahun 2024 Pak Presiden Jokowi dengan semangatnya membangun daerah-daerah perbatasan. Perbatasan Butung boleh dibangun dengan megah, tetapi rumah sakit ini kami belum melihat, beliau belum membangun. Kami adalah wajah negara Republik Indonesia yang hari ini ada di ujung timur Nusantara dengan negara-negara Pasifik. Kami mengharapkan agar pembangunan ini boleh diwujudkan oleh Pak Presiden. Saya pikir Bapak Ibu akan membawa pesan ini dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Kami mengharapkan agar rumah sakit rujukan nasional ini dapat terwujud sesuai dengan SK Menteri Kesehatan pada tahun 2014. Ini adalah harapan kami dan kondisi saat ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk dapat langsung melihat kondisi layanan kami yang ada di belakang gedung ini.
tentunya Bapak Ibu akan ketemu banyak bangunan yang masih sederhana, tetapi itu adalah bangunan Belanda. Sampai saat ini masih ada, yang mana negara Indonesia belum bongkar dan bangun bangunannya Indonesia. Kami mengharapkan agar bangunan sesuai dengan master plan ini dapat terwujud di tahun-tahun yang mendatang. Beberapa program kami sudah usulkan melalui dana DAP di tahun 2023. Semoga ini dapat mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Kadis Kesehatan Provinsi Papua, Pak Dr. Robi, beserta para jajaran yang hadir. Yang kami hormati Kepala RSUD Dok 2, Dr. Anton dan jajarannya. Yang kami hormati staf ahli Menteri Kesehatan, Dr. Slamet dan jajaran yang hadir dari Kementerian Kesehatan, ada Pak Sugianto dan yang lain. Yang kami hormati Ibu Indah dan jajaran dari BPJS Kesehatan. BPJS Tenaga Kerja hadir nggak? Oh ada, nama datang juga tentang BPJS Tenaga Kerja. Bapak Ibu anggota DPR RI Komisi 9 yang hadir, saya kenalkan satu-satu ya biar semua kenal ya. Yang pertama Ibu Sri Meliana dari Gerindra Sumatera Selatan. Berikutnya Ibu Neti Persetiani dari fraksi PKS Jawa Barat, datang bersama suaminya Kang Aher yang dulu Gubernur Jawa Barat, lagi di hotel sekarang. Kemudian Ibu Arseti Bilbina masih tetap jadi artis yang sekarang lagi menjalankan tugas sebagai DPR RI dari fraksi PKB. Ibu Ratu Bula, Kakak Ratu Bula, fraksi Partai Nasdem, satu dapil dengan saya dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian Ibu Ruskati Ali Bahal dari fraksi Gerindra Sulawesi Barat, suaminya Gubernur Sulawesi Barat. Berikutnya Pak Nur Hadi, fraksi Partai Nasdem, dan teman-teman dari Setkom dan TNI yang hadir menemani kami, beserta semua tamu undangan, teman-teman dari Nakes di RSUD Dok 2 yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Pertama, kami puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya hari ini, sore ini kami boleh hadir di sini bersama dengan semua mitra kami dari pusat, dari daerah untuk hadir pada kesempatan sore hari ini. Buat semua penari jangan dulu pulang, ada permintaan khusus dari Komisi 9, habis saya sambutan kita foto bersama dulu, permintaan khusus. Buat penari-penari semua tadi jangan dulu pulang ya. Jadi saya dibadan sama Ibu Arseti, kita sudah pesan khusus. Jadi pesan khusus dari Ibu Arseti tadi, habis ini foto bersama dengan para penari. Kata Ibu Arseti tadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kami hadir di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Dok 2 yang kesekian kalinya. Saya kira saya sudah di sini 3 kali ya. Pertama dengan teman saya Pak Mesak Mirin, dia sudah pindah komisi. Setahu saya yang berjuang keras urusan Dok 2 ini adalah Pak Mesak Mirin. Tapi dia sudah pindah komisi, dari PAN pindahkan dia di Komisi 5. Yang kedua itu saya datang bersama dengan Pak Doni Munardo, Pak Terawan dengan Pak Muhajir Effendi waktu itu pada saat pengecekan COVID, dan ini kali ketiga. Tentu kami datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 ini karena juga ingin melihat pertama penanganan COVID. Dan tentu juga tadi saya dengar dari Pak Kadis, dari Pak Direktur bahwa sudah menurun jauh sekali di sini. Yang kedua tentu bagaimana penanganan terkait dengan berbagai persoalan penyakit di Papua yang khas ya, malaria dan sebagainya. Dan juga tentu terkait dengan tadi itu penyakit katastrofik. Gara-gara tadi Dr. Anton, Direktur tadi menyampaikan permintaan tadi, langsung saya minta Dr. Slamet. Lebih dipastikan memang di yang bertanggung jawab di Kemenkes. Ini kita bisa jawab apa nih setelah Pak Anton minta kayak tadi. Dr. Anton minta kayak tadi. Biar kita konkret Pak. Kami kalau datang ke daerah ini, kami mau biar datang dengan jawaban konkret. Mumpung kami ada di sini. Mumpung ada di sini.
Nah, tadi itu juga Dokter Robi mengatakan saya bilang ini gedung dibangun tanpa alat ya, benar ya? Benar ya? Alat belum masuk ya? Nah, tadi setelah Dr. Slamet tadi sebagai staf ahli Menteri Kesehatan dan juga senior kita di Kemenkes menelpon kepada Dr. Aco, Sesdirjen Yankes, terus ada jawaban. Jadi jawaban tadi mengatakan bahwa sebagai rumah sakit rujukan nasional, Dr. Anton, ada 4 jenis tadi yang disampaikan itu katastrofik, baik itu kanker, jantung, kemudian nefro dan satu lagi kanker ya. Itu 4-4-nya itu akan mendapatkan dukungan alat dari Kementerian Kesehatan RI. Ini konkret ini. Saya tadi bilang sama Pak Aco begini, Pak Aco, kami jangan sampai tidak bisa pulang keluar dari rumah sakit karena kami tidak bisa kasih jawaban, Pak. Langsung dia bilang tadi bisa, Pak, bisa disampaikan. Nanti melalui 2 pola. Satu itu melalui pen non COVID. Kalau pen COVID itu berarti harus kaitan dengan anggaran COVID untuk penanganan COVID. Tapi ternyata juga ada kebijakan oleh pemerintah dan juga Komisi 9 dan juga Banggar, terutama Banggar besar, bahwa ada juga bantuan untuk pen non COVID untuk perbaikan berbagai kebutuhan kita di daerah, termasuk tempat katastrofik ini. Dan Rumah Sakit 2 Jayapura ini masuk ke 4-4-nya jadi rujukan. Nah, berarti akan dapat bantuan untuk 4 jenis alat ini, baik untuk nefro tadi, kemudian kanker, jantung dan juga stroke ya. Nah, ada 4 bantuan jenis alat nanti akan dipakai melalui jalur pen non COVID dan DAK, dana alokasi khusus untuk kesehatan. Nah, saya kira dengan hal ini berarti Pak Direktur sudah bisa bergerak sekarang memakai tadi, dan kami sudah bisa, berarti kami akan juga kawal di Kementerian Kesehatan bahwa nantinya usulan dari Rumah Sakit Dok 2 ini akan di follow up ke Kemenkes, nanti kemudian akan kita bantu seperti tadi. Nah, namun kalau terkait dengan yang bangunan hebat ini kan hebat sekali nih, rencana dari Rumah Sakit Dok 2 ini. Tentu mungkin kita perlu bicara lagi dengan lebih intens dengan Pak Menkes, karena tadi juga sudah saya sampaikan bahwa karena ini ada pembangunan rumah sakit rumah sakit umum pusat di Uncen. Nah, mungkin ada penyesuaian mungkin ya. Ada penyesuaian antara kita di RSUD Jayapura ini dengan di Uncen terkait dengan yang tadi itu. Walaupun tadi bahasanya Pak Dinas bahwa itu kan rumah sakit pendidikan. Nah, tapi biar nanti jangan sampai ada kita tidak sinkron nanti coba kita mungkin duduk bersama bagaimana bagaimana tugas Dok 2, Rumah Sakit Dok 2, dan nanti dengan di sebelah di Rumah Sakit Umum Pusat, Rumah Sakit Pendidikan di Uncen di sebelah. Ini mungkin catatan kami, dan yang terakhir nanti mungkin sambil nanti jalan kita keliling, kami juga ingin nanti mendengar langsung sambil berjalan nanti kita ngobrol bagaimana catatan bukan cuma dari Dr. Anton terkait dengan bagaimana kita mengembangkan Rumah Sakit Dok 2 ini, juga mungkin dari Pak Robi, dan tadi saya di belakang juga ada mungkin dari rumah sakit daerah yang lain juga ada di sini. Mumpung pas ketemu, silakan disampaikan. Saya juga kalau dulu ada Mesak Mirin, biasanya Pak Mesak Mirin yang menyampaikan. Jadi ada ruginya juga orang Papua di Gunung tidak. Mesak kita, walaupun orangnya rada unik ya, maksudnya rada unik itu ya tau lah Bung Mesak, dia punya naik turunnya agak tinggi fluktuasinya. Kalau dia lagi sementara mood bagus, dia bicara tenang. Kalau lagi mood kurang bagus, dia bisa marah-marah menteri, Pak. Jadi saya pernah lihat itu dia marah-marah menteri itu gara-gara dia bilang kok bisa punya urusan Papua tidak beres-beres. Dia marah, dia caci maki menteri itu. Dan kelas itu saya kaget-kaget itu. Bilang dia Pak Mesak, kita di Jawa ini yang terbanyak kelas kita bantuan hilang semua Papua. Nah, tapi itulah gaya dia. Tapi waktu itu saya lihat beberapa masuk ke sini yang perjuangan dia. Nah, jadi ini mumpung ada teman-teman dari berbagai fraksi dan berbagai daerah di sini, tolong nanti sambil jalan sebentar, jangan ragu ya Pak Kepala Dinas sampaikan, Pak Dr. Anton juga sampaikan, teman-teman nakes yang juga disampaikan, sehingga nanti kami pulang ini juga ada bahan cerita yang bisa kami bawa pulang di Komisi 9 nanti. Dan yang pasti karena ini juga pembahasan kami pada saat ini sekarang pembahasan anggaran dengan mitra kami Kementerian Kesehatan, tentu kami berharap agar kita semua bisa membahas dengan baik usul aspirasi dari Papua ini. Dan terkait dengan kebutuhan tenaga kesehatan, Pak Kadis, ini mau ada Pak Sugianto ini, beliau ini yang sekarang menangani di Dirjen Nakes ya, PPSDM, Dirjen Tenaga Kesehatan, yang menangani bagaimana baik itu mendidik dan mendistribusikan tenaga kesehatan semua jenis di seluruh negeri. Ini ada di Pak Sugianto ini. Termasuk juga di sini ada urusan-urusan P3K, apabila apa yang ada P3K, ini di Pak Sugianto ini orangnya. Beliau ini yang mengurus
sampai kemudian disampaikan kepada BAKN dan kemudian jadilah nama itu dikeluarkan, lolos P3K. Ini Pak Sugianto ini. Mumpung ada segera diserbu Pak. Jadi jangan lagi lewat kami, kan kalau panjang lewat kami. Nah langsung ada persoalan langsung bisa diserbu, ditanya, dicari penyelesaian solusi cepat biar bisa selesai. Sekian saya dari kami, sekali lagi terima kasih Pak Anton membuat pertemuannya sangat sederhana tapi bagus ini di pinggir rumah sakit. Dan sebelum saya tutup, saya panggil semua penari ke sini dan teman-teman Komisi 9, kita sini dulu, kita foto dulu. Mumpung naik, saya pegang. Mana-mana semua penari sini dulu, kita foto dulu.